empat pria ini juga panik gitu bang, takut ada yang denger lah kata dia gitu kan. Akhirnya si pria ini, salah satu pria ini ngehantemin pala si wanita ini ke sebuah bak semen, bak yang terbuat dari semen tuh bang, yang kotak doang kayak gitu bang, sekali, dan itu wanita itu langsung tewas di situ bang. Ternyata ada sosok wanita berbaju putih panjang, palanya doang yang nongol tapi kayak ada kerah gitu panjang gitu, ada kerahnya, kelihatan bajunya putih, terus mukanya itu cantik bang, cantik, cuma pucet dan hidungnya berdarah mimisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Seperti biasa, di samping gue udah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Jadi narasumber kali ini, dia akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika dia ngekos di salah satu kos-kosan yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, di kos-kosan itu ada lumayan banyak nih teror yang dialamin dia selama ngekos di situ, dan di belakang semua itu ada kisah yang menarik yang membuat kos-kosan itu menjadi cukup angker. Dan kita kenalan dulu nih sama narasumbernya, seorang penulis namanya Roy. Roy, apa kabar Roy? Baik bang. Alhamdulillah sehat ya. Sehat bang. Ini kejadiannya tahun berapa Roy? Sekitar 2019 lah bang, baru pas gua kerja lah. 2019, Ya. waktu lu lagi kerja dan kerja. ngekos gitu ya, pas kerja gitu. Kerja ngekos. Dan itu tepatnya daerahnya apa sih di Jawa Baratnya itu? Di daerah Karawang bang, soalnya gue tempat tinggalnya di Bekasi. Kalau pulang pergi agak jauh gitu, jadi gue putuskan untuk ngekos di daerah situ gitu. Oh iya. Dan buat kalian tahu, si Roy ini juga seorang penulis aktif di Twitter khusus horor. Twitter lu apa Roy? Twitter gue _woyroy. Oke, jadi itu nama akun Twitter lu. Bang. Ya udah, nanti buat kalian habis dari sini mampir-mampir aja ke Twitternya Roy, karena isinya horor-horor juga Roy ya. Cerita-cerita horor yang menarik lah untuk iya. dibaca. Jadi buat kalian yang suka horor, wajib banget mampir ke Twitternya si Roy. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Awal mula nih bang, gua lulusan tahun 2019, yang fresh graduate, yang kata teman gua tuh masih gampang-gampang yang cari kerja. Jadi gua putusin untuk ngelamar di salah satu perusahaan makanan. Dan akhirnya keterima bang. Di sana di daerah Karawang, gua tinggalnya di Bekasi, mungkin agak jauh kalau misalnya gua pulang pergi gitu ya bang. Jadi gua putusin, karena gua juga waktu itu belum ada kendaraan, jadi gue putusin untuk cari kayak kos daerah sana. 2 jam sampai 3 jam gue cari kos belum ketemu-temu tuh bang. Karena ada yang harganya mahal, sampai 500 ke atas. Dan lokasi dari kosannya ini juga ada yang agak jauh. Jadi gue kurang serak lah gitu ya bang. Akhirnya gue dapet tuh bang sebuah kos. Dari jauh juga gue ngelihatnya ini kosan apa bukan. Tapi di sana baca tersedia kos pria dan wanita gitu bang. Pas gue perhatiin ini kosannya kayak bukan kos-kosan lainnya, kayak kumuh gitu ya bang, jalanannya tuh masih rusak-rusak gitu bang. Terus gue tanya tuh ke pemilik kos, yaitu bapak-bapak lah ya, bapak-bapak sana. Pak, ini emang tersedia kos ya pak, masih ada kos yang kosong nggak? Oh masih ada 3 yang kosong gitu. Terus akhirnya gue kan sama temen gue nih bang, akhirnya gue ngeliat dulu tuh kosnya tuh bang. Ada 3 kamar mandi. Pas mau masuknya ke dalam kos ini ada 3 kamar mandi bang, udah di depan bang kamar mandinya. Kamar mandi tertutup 1, kamar mandi terbukanya 2. Gue nggak nanya tuh kenapa kamar mandi pertama ditutup gitu. Jadi akhirnya gue jalan ngeliat kosannya tuh, ada 1 kosannya yang digembok bang, digembok. Nah 2 kosannya itu masih katanya nih bisa nih buat kamu berdua gitu. Dia tanya harganya,
Harganya berapa pak? Itu ini 150. Gue terkejut dong bang, yang namanya yang tadi gue nyari sampai 500, 600, 700, gue kesini dapat kos yang 150.000. Dan gue tanya dapat apa aja pak? Udah sama listrik sama air. Dan di situ gue makin terkejut dong bang. Kenapa ada kosan murah semurah itu bang? Akhirnya gue setuju dong bang, yang namanya deket dari ini gue juga nggak peduli kenapa itu kotor, ntar gue bersihin kan. Akhirnya ya udah gue berdua sama temen gue deal tuh sama pemilik kos. Gue sebelahan kamarnya bang, karena cuma ada 2 kamar, yang satu kamar tertutup. Gue sama temen gue setuju dan gue pengen bersihin, udah gue bersihin tuh bang semuanya. Sehari 2 hari mah belum ada keanehan nih bang. Sampailah ke 3 hari pas gue shift malam tuh. Temen gue ini shift 3, dia masuk malam. Jadi pergantian shift, gue pulang dia masuk gitu. Jadi gue pulangnya itu sendirian bang, biasanya berdua kan. Gue pulangnya sendirian, jalan. Jam 10 lewat 10 gue udah pulang dari pabrik. Dan sampai rumah itu jam 10.30, setengah 11 lah. Gue naruh baju-baju gitu, naruh seragam, terus ngambil baju untuk mandi gitu. Karena mandi itu di luar, toiletnya di luar. Gue jalan di situ emang penerangannya minim bang. Penerangannya tuh yang kayak lampu warna kuning cuma ada satu doang itu bang di tengah-tengah. Jadi kalau ngelihat ke sana juga kayak angker lah bang, kalau gue bilang gitu ya. Gelap gitu ya, namanya di jam 11 malam juga. Karena sebelah kirinya kuburan bang, sebelah kirinya kuburan dia. Emang kuburan ini tertutup bang, kayak ada pembatas gitu bang. Pembatas, kayak gue jalan, gue bawa baju di ini, bawa gosok gigi dan ini di gayung. Gue masuk ke dalam kamar mandi. Setelah mandi, gue matiin keran tuh bang. Matiin keran kayak pas gue matiin, bener-bener pas matiin keran kayak ada suara rintian kesakitan bang. Suara wanita bang. Gue perjelas kuping gue deketin ke tembok. Masih ada bang, gue penasaran tuh bang. Akhirnya gue keluar tuh bang. Keluar, suara itu berhenti bang. Gue di situ udah mulai deg-degan lah ya bang. Udah mulai merinding gue. Udahlah karena gue capek juga, ya gue lampiasin udah gue tidur aja lah. Gue nggak mikirin hal-hal yang lain ya, gue tidur aja bang. Hari berikutnya gue gantian shift bang. Dia pulang malam, gue masuk malam. Nah pas dia pulang malam, jam 10 lewat 10 tuh dari pabrik, dan setengah 11 sampai kosan katanya. Terus dia ke kamar mandi untuk mandi juga tuh bang, mandi. Dia ngedengar hal serupa, tapi bedanya dia bukan ngedengar suara rintihan bang. Dia ngedengar suara kayak barang jatuh gitu. Barang jatuh, tapi bukan sekali 2 kali. Berturut-turut pas dia selesai mandi bang. Dia ceritanya pas gua pagi-pagi tuh, pas pagi-pagi bareng shift tuh. Shift 1 sama shift 1 bareng kan. Ini cerita. Gue juga cerita dong apa yang gue alami sebelumnya, sebelum dia gitu. Terus gue bilang kayaknya ada yang gak beres nih gitu. Terus kata dia udah itu halusinasi lu doang paling gitu. Seminggu gue sama temen gue ini shift 3 masuk malam. Jadi gue gak ada ngerasain hal-hal yang horor di sekitar situ. Tapi setelah shift 3 itu berakhir, gue masuk lagi shift 2. Gue sama temen gue mengalami hal yang di luar nalar lah bang ya. Gue mandi nih berdua bang, di sebelah-sebelahan nih bang. Emang kamar mandinya tuh ada pintu, tapi pintunya nggak tertutup rapat, atasnya masih ada inilah. Ada bolongannya. Ada bolongan. Kamar mandinya itu rapat bang, cuma ada kayak penghalang kayak kayu gitu doang di sebelah-sebelahnya tuh. Nah gue mandi tuh bang, gue mandi sama dia. Ternyata selesai mandi, gue lewat kamarnya bang, ternyata dia masih ada di dalam kamar. Dan siapa dong yang ada di sebelah gua itu. Hal yang bikin gua bener-bener pengen keluar dari situ karena waktu gua buang air besar sambil main HP, gua nggak sengaja tuh ngeliat ke atas bang, ke atas yang bolongan itu bang. Ternyata ada sosok wanita berbaju putih panjang, palanya doang yang nongol tapi kayak ada kerah gitu panjang gitu, ada kerahnya, kelihatan bajunya putih, terus mukanya itu cantik bang, cantik, cuma pucet dan hidungnya berdarah mimisan, dan setiap tetesannya itu kedengeran sama gua bang, setiap darahnya yang
tetes itu kedengeran karena pas gua lagi buang air besar kan gua matiin tuh kerannya, jadi yang kedengeran itunya doang bang. Akhirnya di situ gua teriak bang, kenceng banget sampai teman gua dengar, langsung gedor-gedor toilet gua. Ada apa gitu kan. Terus gua bilang, terus gua ceritain, gua udah nggak mau di sini. Lu kalau mau di sini ya udah di sini aja. Gua udah mau pindah gitu, pindah kosan karena gua udah nggak kuat gitu ya kan. Daripada gue mati konyol gara-gara penampakan gitu kan, udahlah akhirnya gue pindah aja. Gue pindah, sebelum gue pindah keluar itu ternyata pemilik kos itu bilang ke gue bang. Jadi dia bilang sebuah kronologi yang dibalik toilet itu kenapa ditutup, dia bilang kayak gini. Dulu sekitar 2011 ada wanita cantik dikerja di salah satu pabrik di daerah Karawang. Malam itu jam 10 atau jam 11 malam, hari itu sedang hujan bang, dia pulang sendirian, nggak ada siapapun di sana karena waktu itu juga pemilik kos kebetulan lagi pulang kampung bang, jadi dia lewat situ bener-bener kayak sepi banget gitu bang. Akhirnya dia lewat, hujan, pas hujan dia bingung mau lanjut atau enggak karena dia besok masih masuk takut sakit, akhirnya dia meneduh lah bang di deretan kosan itu. Setengah jam berlalu dia nggak lihat siapa-siapa yang lewat, akhirnya ada 4 pria yang lewat dengan bahasa kuyup bang. Gue nggak tahu juga itu 4 pria dari mana, tiba-tiba dia lewat. Tapi dia lewat doang pertama bang, dia lewat doang, habis itu dia balik lagi bang. Mungkin karena wanita ini cantik juga bang, terus pakaiannya juga mengundang nafsunya dia gitu mungkin ya. Terus dia datang lagi nanyain tuh, 4 pria itu datang ke cewek itu, mau ngapain mbak, sambil ketawa-tawa gitu ini. Katanya bawa alkohol juga mulutnya bang. Akhirnya 4 pria ini udah punya pikiran jelek bang. Akhirnya mau bawa si wanita ini ke dalam toilet. Wanita ini sekuat tenaga dia teriak bang, tapi sama sekali nggak ada yang terdengar. Mungkin gara-gara suara hujan juga, karena daerah itu sepi mungkin, jadi nggak ada yang dengar dia. Namun 4 pria ini juga panik gitu bang, takut ada yang denger lah kata dia gitu kan. Salah satu pria ini ngehantemin pala si wanita ini ke sebuah bak semen, bak yang terbuat dari semen tuh bang, yang kotak doang kayak gitu bang. Sekali dan itu wanita itu langsung tewas di situ bang. Si 4 pria ini panik dong, makin panik dong. Nggak mungkin dia bawa-bawa mayat wanita ini keluar, pasti dia bakalan ketahuan kan. Akhirnya dia memutuskan 4 pria itu mengubur si mayat ini karena dia mikir ini kosan udah nggak dipakai gitu kan. Mayat ini dikubur di dalam sebuah bak semen itu, ditimpa oleh tanah dan sampah gitu bang. 2 hari kemudian datanglah si pemilik kos ini bang. Datang si pemilik kos ini ngecek semuanya, ngecek kosannya. Terus dia sampai berhenti di salah satu toilet, dia ngecium bau bangkai gitu bang. Dan dia bingung kok ada tumpukan sampah dan tanah gitu. Akhirnya si pemilik kos ini ngebuka. Dan dia terkejut dong pemilik kos ini karena ada sebuah mayat yang udah dibelatungin bang. Si pemilik ini langsung melapor ke pihak berwajib. 2 kali 24 jam pihak polisi berhasil meringkus 4 pelaku itu bang. 4 pelaku itu menceritakan seluruh kronologi kenapa dia bisa membunuh, kenapa dia bisa memperkosa. Dia semua menjelaskan dengan detail gitu bang. Makanya pemilik kos bisa cerita ke lu. Iya, makanya si pemilik kos ini bisa cerita ke gua gitu bang. Dan akhirnya semenjak itu kosan itu jadi kosan berhantu bang. Kosan yang banyak teror. Berapa kali pemilik kos menurunkan harga mulai dari 300, 200, nggak ada sama sekali yang bertahan sampai 1 tahun, bahkan 5 bulan pun nggak ada bang. Beberapa orang itu hanya kuat sampai 1 sampai 2 bulan saja karena teror tersebut. Terus terakhir itu kenapa salah satu kos itu digembok, karena pemilik kos juga bercerita sama saya. Dulu ada pemulung bang. Pemulung ini hidup sebatang kara. Dia nggak punya apa-apa. Dapatlah dia kosan seharga 150 itu setelah pemilik kos menurunkan harga 150. Mulailah tinggal pemulung itu bang. Awal-awal dia tinggal nggak ada kejadian yang menyeramkan lah ya bang.
Sampai suatu hari ada sebuah kejadian mistis yang katanya ya alami bang. Namanya pemulung itu kan pergi pagi baru pulang malam gitu ya bang ya. Itu pun pulangnya kadang nggak nentu bang. Ada yang kadang pulang jam 1 malam, jam 12 malam, itu tergantung dia benar-benar dapat uang buat makan gitu bang. Nah, dia pulang jam 12 malam waktu itu bang. Kalau mau masuk kos ini kita harus melewati 3 toilet tersebut bang. Nah salah satu itu toilet tertutup. Nah katanya pas di toilet tertutup itu dia mendengar suara minta tolong bang. Dia berhenti, kupingnya menegaskan apakah itu benar ada suara yang minta tolong gitu. Akhirnya kupingnya didekatkan ke pintu itu bang. Tapi makin jauh bang suara itu bang. Sampai suatu ketika pas dia nengok ke kiri ada sebuah penampakan bang. Sosok wanita berbaju putih panjang, rambutnya juga terurai panjang sampai kaki katanya. Terus hidungnya mimisan bang. Dia berkata tolong aku. Di situ si pemulung itu langsung jatuh pingsan bang. Gak sadar apa-apa setelah itu. Ditemukan pemilik kos lagi di depan toilet tertutup itu bang dia bang. Ini dibawa disadarin tuh kenapa. Akhirnya si pemulung ini cerita apa yang ia alami. Terus pemilik kos menawarkan jika emang nggak mau di sini lagi atau takut gitu, udah nggak apa-apa pindah aja, uangnya dibalikan gitu, uang 150-nya dibalikan untuk cari kosan lain. Tapi dia nggak mau bang, karena salah satu kosan yang termurah hanya itu bang. Ini dia tetap tinggal di situ sampai beberapa teror yang ia alami, sampai katanya terakhir dia tidur bersama wanita itu bang. Kenapa bisa tidur bersama wanita itu? Karena dia malamnya dia nggak sengaja bang. Jadi kan itu pintu toilet itu emang nggak dikunci sama sekali bang. Jadi kalau digeser sedikit pun bisa kebuka bang. Dia nggak sengaja bang, menyenggol toilet itu sampai kebuka bang. Pas toilet itu kebuka ada hawa dingin yang masuk katanya. Dia mandi, habis itu dia tidur bang. Sekitar jam 2 malam katanya dia terbangun. Ada bau busuk yang ia cium gitu bang. Bau busuk dan suara kayak ketukan gitu bang. Suara ketukan sama bau busuk itu barengan bang. Jadi dibuat dia terbangun. Terkejutlah si pemulung ini bang ya. Ada wanita tidur menyampingkan badannya. Ditepuklah pundaknya pas lagi tidur tuh si wanita itu. Ditepuk pelan-pelan gitu. Terkejut dia bang waktu palanya bisa muter ke belakang bang. Tapi badannya masih nyamping. Di situ untuk kesekian kalinya si pemulung ini pingsan lagi bang. Akhirnya di situ udah mulai ngerasa ada yang aneh sama pemulung ini. Sering gak enak badan gitu katanya, sering gak enak badan, makanya dia suka kesiangan lah kalau misalnya cari kayak rongsokan gitu ya bang. Akhirnya sampai suatu ketika dia tiba-tiba gak jelas bang kata pemilik kos. Maksudnya dia nggak sengaja pemilik kos ngelihat dia sedang makan tanah. Pas ditanya kenapa makan tanah, enggak, langsung dilepehin bang. Dan dia sering banget mengeluh perutnya sakit bang. Waktu itu sehari kemudian setelah kejadian itu dia sering teriak-teriak gak jelas bang. Akhirnya si pemilik kos ini udah mikir kalau si pemulung ini udah nggak waras gitu bang. Akhirnya daripada meninggal karena nggak ada yang ngurus atau ini, mending ditaruh di sebuah rumah sakit jiwa daerah sana biar ada yang ngurus gitu. Maksudnya dia udah nggak punya udah sebatang kara gitu, udah nggak punya keluarga. Jadi pemilik kos sudah memutuskan itu. Akhirnya kamar kos bekas dia ditutup, digembok. Sampai sekarang belum pernah ada yang buka dan belum pernah ada yang nepatin lagi bang. Dan akhirnya gue udah memutuskan untuk pindah tuh bang, pindah kos kan. Setelah cerita yang pemilik kos ini jabarkan ke gue akhirnya memantapkan untuk pindah kos. Namun teman gue tetap di situ bang, karena dia mungkin irit kali ya bang ya, atau udah nyaman lah sama tempatnya dan gak peduli banget sama hal-hal yang teror-teror tersebut. Karena gue tahu temen gue dia orang yang gak penakut gitu bang. Akhirnya setahun kemudian gue datang lagi ke sana, ternyata teman gue masih di sana. Dan dia menceritakan bahwa ada suatu kejadian yang gue sendiri nggak percaya gitu bang, karena si pemilik kos ini meninggal bang.
Meninggalnya karena waktu itu dia mau merenov toilet itu. Emang sih pas gue datang itu pintu toiletnya udah diubah sama pemilik kos. Udah nggak ada yang bisa ini lagi ngelihat lagi gitu bang. Atasnya Udah atasnya udah ketutup, udah diganti pintunya lah bang. Terus tapi yang terakhir itu masih tertutup bang. Nah katanya pas mau renov ke kamar mandi ketiga itu udah disiapin si pekerja lainnya sama pemilik kos untuk merenov itu, namun si pemilik kos ini tiba-tiba sakit nggak jelas bang. Sakit nggak jelasnya ini pas diceritain gue pikir-pikir mirip sama kejadian si pemulung ini bang. Karena si pemilik kos ini mengeluh perutnya sakit dan suka teriak-teriak nggak jelas. 3 hari kemudian dan dia meninggal setelah mau merenov itu. Akhirnya kamar mandi itu benar-benar nggak boleh dibuka sama sekali sampai sekarang. Dan pemiliknya diganti sama anaknya. Anaknya itu pria bang. Dan ada suatu ketika yang waktu kemarin gue ketemu sama temen gue ini, dia ngomong sama gue katanya ada yang mau tinggal juga di situ, seorang perantau yang dapat kerja, dapat panggilan kerja di sana. Sekitar jam 8 malam, dia udah muter-muter, akhirnya dapat kosan yang tempat teman gue tinggal ini. Namun dia ngomong sama pemilik yang perempuan bang, wajahnya cantik tapi pucat kata si perantau ini. Dia udah ngomong sama teman gue ini. Terus si pemilik kos ini juga udah jabarin harganya, dan si perantau ini tertarik dong karena murah, dia pikir gitu. Akhirnya pas dia mau masuk ke kamar bekas gua nih, kamar kos bekas gua, dia ketemu teman gua. Dia nanyain, itu ibu kosnya baik ya di sini ya? Teman gua kaget dong, ibu kos. Setahu teman gua ini, istri pemilik kos dulu udah meninggal bang, udah meninggal sebelum teman gua sama gua datang ke sini kan. Terus yang sekarang diganti ini itu anaknya. Dan dalam benaknya temen gue ini, siapa perempuan itu gitu kan. Cuma ngangguk doang temen gue bang, mengangguk doang saking bingungnya mau jawab apa, cuma ngangguk doang dia bang. Terus dia ngobrol biasa gitu. Terus temen gue nyaranin gitu bang, udah jangan tinggal di sini gitu. Akhirnya temen gue baru keinget tuh, perempuan itu baru keinget yang si perantau ini bilang, ternyata perempuan itu yang tinggal di dalam kamar mandi kosong itu bang. Ini temen gue cerita bahwa ada histori kelam tentang kos ini. Si perantau ini benar-benar ketakutan tuh bang. Si perantau ini pas sudah jelasin, dia tiba-tiba tubuhnya gemeteran bang. Karena yang barusan dia lihat bukan manusia bang. Dan akhirnya si perantau ini memutuskan untuk gak jadi di situ bang. Karena dia pun bukan ngomong sama ibu kos, ngomong sama si makhluk astral ini bang. Dan pengakuan beberapa warga di sana juga bang, bukan hanya orang-orang kosan aja yang diganggu, bahkan orang-orang yang lewat di sana pun sering melihat penampakan si wanita ini bang. Waktu 2011 kejadian pembunuhan dan pemerkosaan ini pernah masuk berita koran bang. Koran Jawa Barat, mungkin ada yang masih menyimpan orang tersebut, masih ada yang tahu kisahnya mungkin. Dan benar-benar serem lah itu ya bang ya. Mungkin itu aja bang yang bisa gue sampaikan ya bang ya. Oke, itu tadi cerita dari Roy, dan buat kalian jangan lupa abis sesi tanya jawab ini kalian mampir ke Twitternya Roy. Linknya gua taruh di deskripsi. Roy, sekarang kita bahas cerita yang tadi lu bawain ya. Iya. Oke Roy, ini untuk pertanyaan pertama nih Roy. Jadi sampai detik ini perempuan itu masih sering gentayangan di sekitaran kos itu? Masih bang, karena nggak ada yang berani untuk mengubah tempatnya dia gitu bang. Karena toiletnya itu? Iya, toiletnya. Siapapun yang ngubah dia pasti akan mati lah, kata teman gue pas ngobrol sama si wanita ini. Karena dia nggak mau pindah bang. Mungkin itu yang mengakibatkan yang pemilik kosnya itu bisa sampai meninggal dunia. Iya. Dan meninggalnya itu sama percis kayak si yang pemulung itu ya? Iya, pemulung dia sakit sama, perut. Sakit perut dia bang. Tapi nggak sampai mati si pemulung ini, cuma gila. Mungkin karena dia nggak mengganggu, mengganggu. Karena mungkin si pemilik kos ini mengganggu kan. Karena mau ngerubah bentuknya. Bentuknya jadi dia meninggal. Kalau si ini mungkin ada beberapa gangguan, cuma nggak nyampe si pemulung ini meninggal. Paling cuma sampai gila doang, dia stres karena terus dihantui gitu. Iya. Dan boleh ini nggak sih,
gambarin sedikit kosannya itu rapi atau kayak udah buruk begitu bentuknya? Kos-kosannya ya apa adanya aja bang. Hmm. Kayak lumut di mana-mana gitu. Kalau setiap masuknya juga udah kelihatan udah bukan kontrakan sebenarnya bang. Cuma dipaksain aja jadi kontrakan gitu bang. Karena harga yang murah juga bang. Terus cerita yang historinya kelam juga. Mungkin itu yang buat dia murah dan nggak layak lah sebenarnya. Iya. Padahal pasaran di daerah situ 300 ribuan saat itu. Enggak. Bahkan bisa sampai 400-500 ribu karena di situ daerah perusahaan gitu, pabrik. Iya. Dimana karyawan-karyawan pasti punya gaji yang lebih dari itulah. Di situ harganya cuma 150.000. 150.000 udah termasuk air sama air. Sama air gitu. Itu udah nggak wajar ya. Udah nggak wajar. Dari awal pun lu udah ngerasa ada yang janggal nih dengan kos-kosan ini gitu. Tapi temen lu sampai detik ini masih di sana. Sampai detik ini masih di sana karena dia masih karyawan di sana dia. Iya, dia mengorbankan rasa takutnya demi ngirit kayaknya ya. Ngirit, iya. Karena cuma 150.000. Iya, 150.000. Dan yang megang serang itu anak dari bapak kos yang udah meninggal itu. Udah meninggal. Nah, untuk si sosok perempuan ini yang kejadian dia diperkosa dan dibunuh itu udah dapat cerita nggak sih kejadiannya di tahun berapa itu? Itu katanya di sekitar 2011 bang. 2011. 2011 itu sempat masuk berita kok bang. Sempat masuk koran juga berita pembunuhan itu. Lu sempat nyari-nyari nggak di media online gitu? Gue udah nyari di media online mungkin udah nggak ketemu bang. Oh, tapi katanya di media konvensional tuh kayak koran. Iya, koran ada. Pernah masuk. Pernah masuk dia bang. Mungkin koran-koran daerah situ kali Daerah kan ada. situ, iya. Biasanya ada koran-koran daerah tuh. Koran Jawa Barat lah bang. Iya. Coba buat kalian yang tinggal daerah-daerah Kerawang ya. Siapa tahu ada yang pernah masih nyimpen ya kan koran tahun 2011. Karena nggak semua berita bisa masuk online kan. Apalagi tahun-tahun 2011 masih transisi lah antara konvensional dan online gitu. Kalau sekarang sih udah pasti masuk online kalau begitu kayak gitu. Nah, untuk yang pemulung ini nih. Jadi pertama kali pemulung itu tinggal di kos-kosan itu kata Pak Kosnya emang normal-normal aja dia, nggak ada keanehan-keanehan sama diri dia gitu dari mentalnya, dari itunya gitu. Nggak ada sama sekali ya, bahkan bangun pagi cuma untuk kerja terus pulang malam untuk ini doang, nggak ada keanehan sama sekali, Pak. Oh, mulai keanehan semenjak dia sakit perut itu. Dalam rohani jasmaninya dia sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja gitu. Dan akhirnya setelah yang dia suka teriak-teriak ya. Iya, suka teriak-teriak. Dia sampai makan-makanin tanah gitu, Bang. Iya, itu udah benar-benar nggak wajar gitu, Bang. Iya. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa sama pemilik kosnya. Iya, karena dia sebatang kara kali ya. Sebatang kara karena udah nggak ada orang tua udah nggak ada keluarga di sana. Dan lu dapat kabar nggak sih kalau orang itu masih RSJ atau udah keluar atau gimana gitu kabarnya? Belum tahu bang, kalau masalah itu belum ada kabar sih, soalnya pemilik kosnya juga udah meninggal. Iya sih, gitu. iya. Mungkin yang anaknya juga nggak tahu tentang si pemulung itu ya. Oke deh. Ya udah paling segitu aja buat kalian yang masih pengen tanya-tanya lagi tentang ceritanya, kalian bisa mampir ke Twitternya si Roy ini. Di mana Roy? Twitternya Roy? Di @_woyroy. Oke, itu nanti linknya buat taruh deskripsi ya. Itu ada ceritanya juga, udah lu tulis juga cerita itu di situ? Belum, Bang. Oh, belum. Ada sebagian doang. 2019 pernah gue tulis, cuma nggak lengkap, Bang. Oh, oke. Karena gue pas itu udah langsung pindah aja. Iya, oke. Dapat kabar lagi. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, DM aja ke Twitternya lu aja ya, Roy ya. Oke, yaudah paling segitu aja cerita malam ini. Thank you banget Roy, udah cerita di Lentera Malam. Gua Adit dari Lentera Malam. Roy, izin pamit.